Kebetulan acara pelantikan DPW FK KBHU Provinsi Jawa Tengah, insya Allah hadir Pak Dirjen Haji, juga hadir Pak Gubernur terpilih Pak Lutfi, ya, dan para undangan lainnya, para Kakanwil. Jadi kami menyempatkan diri, diminta Pak Mudi untuk memberikan sedikitlah terkait dengan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, terima kasih kepada narasumber Profesor Dr. Siti Baitul Mukarramah, ya. Ini kemarin kami kebetulan juga sudah komunikasi dengan beliau, dan sekarang saya ke negeri beliau di Semarang. Kalau mudah-mudahan kita bisa ketemu, ya. Amin, jadi ceritanya singkatnya, kalau melihat dari topik kita pada pagi hari ini terkait dengan manajemen kebugaran dan kesehatan dalam perjalanan umroh dan haji. Ada dua sisi insight kita yang ingin kita capai di sini dari kawan-kawan tour leader, terutama yang bergerak dalam umroh. Saya kira umroh dan haji adalah ibadah fisik. Kita tahu bahwa ibadah fisik, apalagi pada pelaksanaan ibadah haji, kaitan dengan ibadah fisik tentunya bahwa jamaah umroh kita atau jamaah haji kita ini dihadapkan dengan bagaimana kesiapan physically yang harus dimiliki secara optimal dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan umroh dan hajinya tersebut. Terkait dengan haji, ini saya kira sangat penting sekali. Ini mungkin bukan kali ini Ibu nanti akan berseri, karena ini kaitan dan masalah bisa dekat dengan masalah bagaimana menyiapkan istitoah jamaah. Karena istitoah itu kan bukan disiapkan 1-2 hari, ya. Ini prosesnya, apalagi saya dengar dari Pak Pundi, Prof ini adalah ahli nutrisi, ahli gizi. Nah, saya kira ini kan sangat berkaitan erat, ya, dengan asupan-asupan para jemaah haji kita. Jadi berbahagialah sekali para peserta. Jadi nanti kita mungkin bisa menggali, ya, bagaimana strategi menjaga kebugaran, kemudian bagaimana mencegah kelelahan, bagaimana untuk mengatasi tantangan kesehatan selama perjalanan ibadah umroh dan ibadah haji. Jadi banyak hal nanti, dan kita pun nanti mohon tip dari beliau, karena pakarnya, bagaimana tip menjaga daya tahan tubuh, bagaimana panduan untuk asupan nutrisi, dan bagaimana menjaga jangan sampai dehidrasi, dan penanganan darurat kesehatan lainnya. Oleh karena itu saya kira ini saya sangat gembira sekali. Ini saya kira kalau bisa berseri Pak Pundi dengan beliau ini, jadi bukan hanya sekali selesai gitu tadi, ya. Jadi saya mendukung, silakan nanti dengan yang lebih luas juga nanti untuk haji, karena terus terang aja sekarang, bayangkan Bapak Ibu, menjaga dan mencoba untuk melunasi sudah menunggu 15 tahun, 20 tahun. Begitu periksa kesehatan, maka tidak muncul istitoahnya, Masya Allah. Ini kerugian besar, ya, sangat amat kerugian besar. Oleh karena itu barangkali ini bukan jangka pendek, tetapi jangka pendek kita adalah sebagai tour leader, bagaimana kita memberikan transfer knowledge yang kita dapatkan pada hari ini, termasuk transfer skillnya nanti pun itu kepada para jamaah umroh dan jamaah haji kita. Itu barangkali Pak Pundi. Selamat Prof, terima kasih, dan mohon maaf ini saya langsung masuk ke tempat acara gitu tadi. Terima kasih, selamat, sukses selalu buat seluruh peserta, dan insya Allah hikmah selalu terdepan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Cepi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cepi atas sambutannya. Sukses di Semarang, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan segera memasuki materi. Jadi untuk mengawali dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita membaca umul kitab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk pengetahuan Prof Siti, mohon izin menyampaikan, saya lihat yang hadir di sini ada yang dari UIN Cirebon, UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, kemudian ada dari yang saya lihat ini ada dari Institut Pariwisata Trisakti, Prof. Kemudian yang dari UIN Semarang, kemudian yang dari Solo masih belum kelihatan. Baik, Bapak Ibu semua, hari ini mari kita simak bersama-sama dengan hati dan niat yang tulus bahwa ilmu ini
akan kita gunakan sebagai tour leader umrah dan tour leader haji untuk melayani tamu-tamu Allah, melayani jamaah umrah dan haji, sehingga ibadah mereka akan menjadi lebih sempurna dengan fisik yang bagus, yang fit, yang prima, tidak mengalami kendala ketika mereka melakukan ibadah haji dan umrah. Jadi kepada Prof. Siti, waktu dan tempat kami serahkan. Silakan Prof. Terima kasih Pak Pundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Terdengar Pak Pundi suara Clear, saya? Prof. Ya, clear. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya masih diberi kesempatan untuk berbagi, Bapak Ibu. Saya tidak menggurui tapi berbagi saja karena memang masing-masing pasti punya cerita sendiri begitu. Mohon izin share screen Pak Pundi. Ya, silakan Prof. Ya. Sebentar. Nggak muncul ya. Oke, kelihatan Prof. Ya. Siap. Matur nuwun, mohon izin sebelumnya Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri. Mungkin saya ini bagian dari keluarga ITMA ya Pak. Iya, betul, betul. Nama saya Siti Baitul Mukaromah, saya dari Universitas Negeri Semarang. Kebetulan kemarin dipertemukan dengan Pak Pundi dan sedikit berbagi cerita begitu. Saya mengabdi di Universitas Negeri Semarang, jadi Bapak Ibu kalau berkenan tindak ke Semarang, monggo pinara juga ngobrol gitu nggih. Saya juga sebagai founder Aquarobic Exercise ini lebih banyak bergerak di bidang olahraga kebugaran gitu. Kemudian nggak bisa ya. Sekilas Bapak Ibu, jadi pada pagi hari ini saya berbagi terkait dengan bagaimana manajemen kebugaran kita di dalam melaksanakan tidak hanya aktivitas sehari-hari, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menyiapkan diri sendiri di dalam melaksanakan perjalanan cinta, gitu ya. Saya mengatakan perjalanan cinta karena memang pada saat kita melakukan perjalanan ibadah haji maupun umroh, hati kita harus tertaut dulu bahwa semua adalah atas izinnya Allah, sehingga apapun yang kita laksanakan dari selangkah demi selangkah akan menjadikan ibadah yang luar biasa. Sehingga kalau sakit, capek, dan sebagainya itu sebenarnya sebagai reward atas apa yang telah kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sesungguhnya. Latar belakang Bapak Ibu, kalau kita ketahui saat ini tadi Pak Cepi sudah memberikan pengantar bahwa dengan antrian yang cukup panjang gitu ya. Kita mendaftar tahun 2015 atau 2005 begitu, belum tentu kita akan berangkat 5 sampai 10 tahun kemudian. Sehingga otomatis dengan berjalannya waktu secara fungsional tubuh kita akan mengalami penurunan. Dan tanpa disadari, bibit-bibit sakit itu sudah ada di dalam tubuh kita. Hanya saja kita tidak pernah menyadari dengan makan, pola makan yang tidak seimbang, kemudian olahraga juga mungkin kurang tepat begitu ya, sehingga akumulasi itu akan berimbas pada kurun waktu 10-20 tahun yang akan datang, di mana bisa jadi 20 tahun yang kemudian kita baru bisa diberikan kesempatan oleh Allah dalam menjalankan ibadah haji. Dan cukup tinggi di Indonesia bahwa pada tahun 2003 ini obesitas menjadi salah satu faktor prevalensi tertinggi pada usia di atas 18 tahun. Dan salah satu faktor ketika kami qadarullah saya sebagai pendamping tim medis haji tahun 2024 yang lalu, jadi benar-benar merasakan bagaimana kreditnya handling jamaah, di mana dalam satu tim itu 60% sudah usianya lanjut usia yang memang benar-benar butuh penanganan khusus, tidak hanya dalam segi aktivitas fisiknya, juga
terkait dengan makanannya gitu. Jadi banyak sekali permasalahan yang itu di luar perkiraan kita sebenarnya Bapak Ibu gitu ya. Nah, terkait dengan angka peningkatan penyakit tidak menular ini sangat berpengaruh terhadap indeks kebugaran masyarakat. Dikarenakan rendahnya literasi gizi, kemudian terbatas kemungkinan terkait dengan makanan yang mengandung gizi baik dari berbagai negara yang mungkin berbagai daerah yang jauh gitu ya. Kemudian gaya hidup ini pola hidup yang sekarang itu cenderung instan begitu ya. Instan dalam hal apapun, mungkin penyiapan makan, kemudian instan dalam aktivitas fisik seperti orang bilang FOMO gitu ya, yang olahraga weekend saja, kemudian ikut-ikutan gitu ya, musimnya lari ikut lari, musimnya senam ikut senam, sehingga tidak terpola dengan baik. Dan itu menyebabkan resiko yang tidak baik juga pada akhirnya. Ini data tahun 2024 di Jawa Tengah terkait dengan distribusi jamaah haji Bapak Ibu. Jadi di Jawa Tengah sampelnya 36.000 ini terkait dengan jenis kelamin. Ternyata lebih banyak jamaah itu dari perempuan jenis kelamin 19,288, 54% Bapak Ibu. Sehingga di lapangan memang cukup intensif ya kalau kita mau pendampingan dan juga handling jamaahnya begitu. Kemudian terkait dengan resiko terjadinya penyakit atau sesuatu yang semoga tidak dialami lagi lah gitu di tahun ini gitu ya. Hampir 88% itu memiliki resiko yang tinggi, baik dia terkait dari beberapa case kejadian penyakit tidak menular seperti diabetes, kemudian penyakit jantung koroner, itu juga memberikan resiko yang cukup tinggi di dalam pengolahan jamaah haji Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Dan hampir lebih dari 53% ini rata-rata resiko tingginya tuh 87,3 sampai 88,6%. Artinya Bapak Ibu bisa menghitung tidak lebih dari 20% kondisi jamaah haji yang benar kondisinya fit dan bugar. Ini menjadi keprihatinan kami dari tim medis supaya membentuk ya atau menciptakan formula apa sih yang tepat ketika jamaah itu masih 10 atau 20 tahun lagi bisa berangkat gitu. Dan juga jumlah jamaah haji yang kondisinya atau usianya kurang dari 60%. Kemudian 39% juga sudah lansia. Ini juga ada beberapa yang lansia yang benar-benar sehat. Karena jamaah kemarin ada yang usianya 70 juga kondisinya masih sehat, nggak capek gitu. Tapi kan hanya 1.001 ya. Kalau Bapak Ibu bisa dicek kembali datanya begitu. Kemudian beberapa leveling atau kategori dari penyakit tidak menular yang ini cukup memprihatinkan Bapak Ibu karena 11.655 jamaah ini pada tahap pemeriksaan ketiga, pemeriksaan akhir sebelum berangkat gitu ya, memiliki kecenderungan gangguan pada kardiovaskularnya. Padahal kita tahu kalau di Arab Saudi musim haji itu musimnya panas, debu, kemudian terkait dengan ISPA juga lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau kondisi tubuh kita itu tidak benar-benar fit, maka akan beresiko yang tidak baik. Berdasarkan data sistem komputerisasi haji terpadu tahun 2024 yang lalu, sejalan dari tren hari pertama dari mulai 0 hari pertama, itu peningkatan angka kematiannya itu tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Tetapi ini pun datanya kemarin tidak begitu lengkap karena saya dapatkan juga dari BPS Statistik terkait dengan perkembangan haji Indonesia. Harapannya pada peningkatan terjadinya angka kematian pada tahun 2023 dan 2024 ini terkait dengan cuaca yang panas banget gitu ya, kemudian usia yang sudah lanjut sehingga secara fisiologis sudah mengalami penurunan dan tidak bisa maksimal, dan banyak faktor lagi juga berpengaruh, mungkin secara psikis gitu ya juga berpengaruh terhadap kondisi jamaah haji kita. Nah, tentunya Bapak Ibu juga
sudah pernah mendampingi jamaah tindak haji, juga umroh begitu ya, sehingga kalau saya mengatakan perjalanan haji itu ya perjalanan cinta gitu ya, cinta menuju sang pemilik hati yang sesungguhnya gitu, karena di mana kita sudah meniatkan, sudah bismillahirrahmanirrahim gitu ya, ketika melangkahkan keluar dari rumah, keluar dari tempat tinggal kita, sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita itu hanya untuk Allah saja. Itu ya, memenuhi panggilanmu dengan segala kemampuan yang saya miliki. Karena memang pada dasarnya ketika melaksanakan ibadah haji, saya lebih banyak ke ibadah haji Bapak Ibu karena umroh itu menjadi bagian dari ibadah haji. Kita sangat memerlukan kondisi fisik yang prima, di mana aktivitas jalannya juga cukup berat gitu ya. Berjalan kaki dalam cuaca yang panas, begitu banyak sekali jutaan umat manusia dari seluruh dunia bersama-sama dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, sehingga kadang teman juga di mana di belakang, di depan kita juga kadang terpisah begitu ya. Sehingga benar-benar harus fit dan bugar. Kemudian persiapan untuk menjadikan tubuh kita menjadi sehat itu seperti apa gitu ya. Tentunya yang pertama adalah kita bisa memulai sebelum dengan